Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Miss Siska di pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan bahas transformasi geometri bagian kedua, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Pencerminan biasanya terhadap sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai cermin. Untuk lebih mudah, kalian bisa perhatikan gambar refleksi atau pencerminan berikut. Nah, di sini ada objek atau benda aslinya, kemudian ada cermin, jadi cerminnya itu biasanya berupa garis, kemudian ada bayangan dari objek tersebut. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa bentuk objek sama dengan bentuk bayangan, jadi bentuknya sama. Yang kedua, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kalian bisa perhatikan jarak objek ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin itu sama. Yang ketiga, garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus dengan cermin. Jadi garis yang dimaksud itu adalah garis yang putus-putus yang terlihat di gambar. Ya. Oke, kita lanjut ke rumus-rumus yang digunakan pada pencerminan atau refleksi. Nah, di sini ada beberapa rumus. Jadi, untuk yang pertama, misalkan titik asalnya itu titik A dengan koordinatnya x, y. Kemudian titik tersebut direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik tersebut adalah A aksen dengan koordinatnya X, negatif Y. Dan di sini juga ada refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, terhadap titik asal, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan negatif X, terhadap garis X sama dengan H, di mana H ini adalah berupa bilangan. Misalkan terhadap garis X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Jadi H ini nanti berupa bilangan. Kemudian ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jadi K ini juga merupakan suatu bilangan nantinya. Kemudian yang terakhir ada refleksi atau pencerminan terhadap titik A, B. Nah, kalian bisa perhatikan rumus-rumusnya pada slide. Untuk lebih mudah memahami materi tentang refleksi atau pencerminan, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh yang pertama, tentukan hasil refleksi titik A terhadap sumbu Y. Nah, dari rumus yang tadi, jika misalkan titik koordinatnya itu titik A, yaitu X, Y, kemudian jika dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya itu menjadi A aksen dengan koordinatnya negatif X, Y. Jadi ini rumusnya yang sudah ditampilkan pada tabel sebelumnya. Jadi kita ambil yang terhadap sumbu Y. Nah, kemudian di soal nomor 1 ini diketahui koordinat titik A itu adalah 3, negatif 4. Nah, ini titik A 3, negatif 4. Kemudian untuk bayangannya, yang awalnya tadi titik aslinya X, kemudian di bayangannya menjadi negatif X. Jadi di sini ada perubahan tanda. Jadi misalkan kalau ini titik aslinya koordinatnya 3, berarti bayangannya adalah negatif 3. Nanti apabila koordinat aslinya negatif 3, berarti bayangannya positif 3. Jadi ada perubahan tanda dari positif, nanti dia berubah menjadi negatif. Kalau misalkan titik aslinya negatif, berarti bayangannya positif. Itu untuk koordinat X-nya. Kemudian untuk koordinat Y-nya ini sama, jadi tetap. Ya, jadi karena di sini negatif 4, berarti bayangannya juga negatif 4. Jadi hasil refleksi titik A dengan koordinat 3, negatif 4 itu adalah A aksen dengan koordinatnya negatif 3, negatif 4. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan gambar berikut. Nah, jika kita lihat di gambar, nah di sini koordinat titik A itu adalah 3, negatif 4. Kalian bisa lihat letak titik A-nya itu di mana. Nah, kemudian karena direfleksikan terhadap sumbu Y, jadi sumbu Y ini yang kedudukannya sebagai cermin.
Nah, otomatis karena benda asli atau titik aslinya itu berada di kanan, jadi sumbu Y itu cermin, otomatis bayangannya itu berada di kiri. Yaitu A aksennya ada di kiri. Koordinatnya adalah negatif 3, negatif 4. Nah, di sini kalian bisa lihat jarak antara benda asli atau titik asli dengan bayangannya itu sama. Ya, jadi jaraknya itu 3 satuan. Kalian bisa lihat ke kanan dan ke kirinya 3 satuan. Nah, kemudian untuk jarak koordinat sumbu Y-nya juga sudah sama. Karena tetap ya, yaitu 4 satuan. Jadi, ini untuk penjelasan contoh yang pertama. Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan refleksi titik B dengan koordinat negatif 2, negatif 1 terhadap garis X sama dengan 3. Nah, karena di sini X sama dengan 3, jadi rumus yang kita gunakan itu adalah rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jadi kalian bisa gunakan rumus itu. Nah, di dalam tabel itu rumusnya B aksen dengan koordinatnya 2H kurang X, Y. Jadi ini rumus yang kalian gunakan nanti ya. Nah, untuk X dengan Y-nya itu adalah koordinat titik B. Jadi ini X, ini Y, ini angka 3 ini adalah H-nya. Jadi kalian bisa ganti ketiga hurufnya itu menggunakan angka-angka yang sudah diketahui. Ya, jadi tinggal kita substitusikan. Nah, jadi jika diketahui titik B min 2, min 1, berarti bayangannya menjadi di sini rumusnya 2H. Ini artinya 2 kali H. Jadi H-nya itu tadi 3, jadinya 2 kali 3. Dikurangi X. Jadi dikurangi X-nya itu tadi negatif 2, jadi dikurangi negatif 2, Y. Nah, di sini tetap ya Y-nya tetap. Di sini Y, bayangannya juga Y, jadi di sini juga sama, yaitu negatif 1. Nah, kemudian kita hitung hasil 2H kurang X-nya. Ya, ini. 2 kali 3, ini 6. Negatif dengan negatif jadi positif, jadi 6 tambah 2. Di sini hasilnya 8. Kemudian negatif 1-nya tetap. Jadi, hasil refleksi titik B dengan koordinat negatif 2, negatif 1 itu adalah B aksen dengan koordinatnya 8, negatif 1. Untuk lebih jelas, kalian bisa perhatikan gambarnya sebagai berikut. Nah, di sini koordinat titik B diketahui negatif 2, negatif 1. Kalian bisa lihat letak titik B-nya itu ada di mana, bisa dilihat di gambar. Nah, kemudian di sini direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3 itu sekarang yang berkedudukan sebagai cermin. Nah, di sini kan sumbu X kalian bisa lihat ya di angka 3. Nah, di sana kita tarik garis yang tegak lurus terhadap sumbu X, yaitu X sama dengan 3. Jadi garis tersebut yang berkedudukan sebagai cermin. Nah, kemudian untuk B aksen itu kita peroleh 8, negatif 1 koordinatnya. Kalian bisa lihat di mana letak titik B aksen. Nah, di sini terlihat jaraknya sudah sama ya. Jadi jarak titik asli dengan cermin itu jaraknya 5 satuan. Kemudian jarak bayangan terhadap cermin juga 5 satuan. Oke, ini untuk penjelasan contoh yang nomor 2. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga, contoh yang terakhir. Di sini yang diketahui bukan titik ya. Kalau 1 sama 2 tadi contohnya diketahui sebuah titik. Nah, untuk contoh yang ketiga di sini Miss berikan contoh yang berbeda. Jadi yang diketahui di sini adalah garis. Jadi garis M dengan persamaan garisnya 3x tambah 4y tambah 12 sama dengan 0 direfleksikan terhadap sumbu y. Tentukan hasil refleksi garis M. Nah, di sini kita perlu adanya pemisalan ya. Misalkan ada sebuah titik yaitu titik A dengan koordinatnya x, y, di mana titik tersebut terletak pada garis M. Jadi kita misalkan titik A ini ada di garis M. Maka bayangan titik tersebut adalah A aksen dengan koordinatnya x aksen, y aksen. Nah, di sini
A aksennya kita gunakan rumus yang sebelumnya apabila direfleksikan terhadap sumbu Y. Tadi rumusnya adalah negatif X, Y. Jadi apabila titik A koordinatnya X, Y, maka bayangannya A aksen dengan koordinatnya negatif X, Y. Jadi kita misalkan dulu di sini ya. Nah, kemudian dari sini terlihat bahwa koordinat yang pertama awalnya itu X, kemudian bayangannya menjadi X aksen. Nah, jadi X aksennya di sini itu adalah negatif X. X aksen sama dengan negatif X. Nah, untuk mencari hasil refleksi sebuah garis, kita perlu mencari nilai X-nya, bukan nilai X aksennya. Ya, jadi nilai X-nya yang perlu kita cari. Jadi untuk mendapatkan nilai X, kita bisa tukar posisinya. Jadi X-nya pindah ke kiri, negatif X-nya pindah ke kanan. Nah, karena di sini awalnya negatif X, dia pindah ke kiri jadi positif X. Nah, di sini awalnya X aksen, dia berada di kiri, pindah ke kanan, dia menjadi negatif X aksen. Jadi berubah tandanya. Jadi kita peroleh X sama dengan negatif X aksen. Nah, kemudian Y aksennya di sini adalah Y. Jadi Y aksennya sama dengan Y, otomatis Y sama dengan Y aksen. Jadi sama, Y sama Y aksennya itu sama. Nah, kemudian setelah kita dapat nilai X dan nilai Y, kita substitusikan X dan Y tersebut ke persamaan garis M. Tadi awalnya persamaan garis M itu adalah 3X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0. Nah, setiap kalian menemukan huruf X dengan huruf Y, kalian ganti dengan yang sudah diperoleh tadi. Ya, nah di sini X-nya kita ganti dengan negatif X aksen. Jadi X-nya sudah berubah menjadi negatif X aksen. Kemudian Y kita ganti dengan Y aksen. Di sini ada 4Y, jadi Y-nya berubah jadi Y aksen. Yang lainnya tetap. Jadi yang berubah hanya X dan Y-nya saja. Nah, kemudian kita kalikan. 3 kali negatif X aksen itu hasilnya adalah negatif 3X aksen. Nah, di sini tanda aksennya bisa kita hilangkan. Ya, jadi kita peroleh negatif 3X. Tambah 4 kali Y aksen, ini hasilnya adalah 4Y aksen. Tanda aksennya kita hilangkan menjadi 4Y. Yang lainnya tetap, tambah 12 sama dengan 0. Nah, sampai di sini jawabannya sudah benar ya. Negatif 3X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0. Kalau misalkan soalnya esai, ini sudah benar. Nah, kalau misalkan soalnya pilihan ganda, jawaban yang kalian temukan di sini misalkan tidak ada di pilihan gandanya. Jadi, kita bisa lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu dengan cara kita mengalihkan semuanya dengan negatif 1. Jadi semuanya ini kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 3X kali negatif 1 jadinya positif 3X. Jadi tandanya berubah ya. Negatif 3 menjadi 3. Ini tambah 4, di sini jadi kurang 4. Tambah 12 jadi kurang 12. Jadi tandanya berubah sama dengan 0. Jadi hasil refleksi garis M itu adalah negatif 3X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0. Yang ini. Atau yang di bawahnya, yaitu 3X kurang 4Y kurang 12 sama dengan 0. Keduanya ini jawabannya benar. Ya. Oke, ini untuk penjelasan contoh yang nomor 3. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini tentang refleksi atau pencerminan. Semoga materi yang sudah Miss jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Nanti apabila ada yang masih belum dipahami, nanti bisa tanyakan ke Miss pada grup WA. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Walaupun pembelajaran secara daring, Miss harapkan kalian tetap semangat belajarnya ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatannya. Usahakan jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Oke, Miss akhiri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.